warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Reza Mandasuro, mahasiswi dari Institut Pendidikan Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Kebidanan semester 5. Di sini, saya akan melakukan konseling tentang seks bebas pada remaja. Selamat menyaksikan. Hai. Sebelumnya namanya siapa? Nama aku Dian Putri Wulandari. Kamu tahu nggak sebelumnya tentang seks bebas itu apa? Tahu Apa? kayak pacaran berlebihan. Oh, benar, itu salah satunya. Jadi, seks bebas itu merupakan suatu perilaku yang melanggar norma. Nah, seks bebas ini dikarenakan perubahan era globalisasi yang berdampak buruk pada remaja. Karena seks bebas ini dipengaruhi oleh datangnya budaya asing masuk ke Indonesia, dan budaya tersebut itu tidak cocok dengan budaya kita. Contohnya kayak sekarang kan anak-anak sekarang pakai bajunya seksi banget tuh, pakai ada yang pakai bikini, walaupun cuma di kolam renang doang. Itu kan sama aja kan mengikuti budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, itu tuh tergantung diri kita sendiri juga, apakah kita mau mengikuti atau enggak. Kita bisa menilai diri kita sendiri, itu buruk atau enggak. Nah, jadi seks bebas ini merupakan hubungan intim pada remaja, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Kan kalau misalkan itu kan harus menikah dulu ya. Itu jangan sampai 6 bulan. Nah, selanjutnya pergaulan bebas ini ada faktor pendorongnya, yaitu yang pertama ada kurangnya iman. Nah, di sini tuh kan iman itu sudah sebagai tiang fondasi diri kita. Jadi mungkin kalau imannya kurang akan tergoyah dari asupan-asupan luar yang kurang begitu baik, kayak buruk. Selanjutnya kurang perhatian dari orang tua. Misalkan orang tuanya itu kerja, jadi kan kurang memperhatikan anaknya. Nah, anak tersebut bisa saja bergaul bebas dengan temannya. Nah, selanjutnya di sini itu pakai fasilitas. Misalkan kayak anaknya itu dikasih fasilitas sama orang tuanya kayak gadget. Nah, gadget itu kan bisa digunain sama anak tersebut, itu bisa digunakan baik dan buruk. Mungkin kalau buruk itu kan sekarang ini kan kayak daring gitu kan, pasti serius mengerjakan tugasnya. Tapi kalau anak tersebut saling menggunakannya, bisa saja anak tersebut menonton video-video porno gitu kan. Jadi tuh mungkin saja kalau dia lagi bete tiba-tiba ada notif kan. Sekarang kan notif di internet itu lebih parah ya, nggak kayak dulu ya. Nah, terus selanjutnya itu asupan dari teman, lingkungan. Misalkan dia pergaulan dengan temannya yang begitu buruk, bisa membawa dia ke hal yang menjurus ke seks bebas. Mungkin dia bisa saja, dan lingkungan sekitarnya juga bodo amat sama dia. Jadi tuh dia tuh ya udah mau gimana lagi, pasti kan dia mikirnya gitu kan. Namanya juga udah nyaman sama temannya yang sudah membawa ke alur yang buruk. Kurangnya pengetahuan seks bebas itu kan, kalau misalkan dia berhubungan di pasangan terus menerus, dia akan mengalami penyakit ginjal seksual kayak HIV/AIDS. Selanjutnya tekanan dari pacar. Mungkin kan kalau misalkan pacarnya maksa gitu kan, jadi kalau misalkan kamu nggak mau, aku putusin. Mungkin karena cewek itu ya gimana ya, karena cewek itu sayang, jadi apa aja yang diminta sama pacar itu masih dilakuin. Nah, selanjutnya kematangan biologis pada remaja itu kan peralihan dari masa kanak-kanak ke remaja, kan banyak organ reproduksi yang sudah matang. Kayak misalkan kalau cewek itu sudah menstruasi, kalau misalkan pria itu kan mimpi basah. Jadi itu mungkin dari tanda-tanda tersebut itu sudah menandakan remaja tersebut sudah pubertas, sudah matang organ reproduksinya. Selanjutnya itu kurangnya pengetahuan. Nah, dari kurangnya pengetahuan itu, si remaja itu ya gimana sih, nyepelein ya kan. Udah sih, namanya juga main-main, ya gak akan terjadi lah, pasti mikirnya gitu kan. Jadi itu kan tergantung sama dirinya dia sendiri kan, balik lagi ke imannya dia. Kalau emang kurangnya pengetahuan dia
ya udah rasa ingin tahunya tuh gede. Dia tuh nggak tahu, dia tuh pengen cari tahu, jadi kan salah salah ambil jalur. Iya. Tapi enggak. Nah selanjutnya itu macam-macam dari faktor penyebabnya. Selanjutnya itu, nah di sini tuh ada akibat dari seks bebas, yaitu hilangnya kehormatan. Mungkin kalau misalkan bagi wanita kan kehilangan kehormatan, misalkan itu sudah tidak paham lagi, jadi mereka kayak merasa di sini itu kayak udahlah, kayak udah putus asa untuk hidup, ya mau gimana gitu. Apalagi orang tuanya udah perhatian sama dia, kasihan kan. Terus turunnya prestasi, mungkin turunnya prestasi itu anak tersebut sudah kecanduan dengan pergaulan tersebut, jadi malas untuk belajarnya. Nah setelah itu akibatnya itu aborsi, mungkin karena hamil di luar nikah, ya kan? Biasanya kan kalau anak tersebut kan hamil di luar nikah. Selanjutnya itu anak tersebut yang mau digimanain lagi, soal pacarnya nggak tanggung jawab, keluarganya nggak tanggung jawab, pasti kan dia akan menggugurkan kandungannya. Terus selanjutnya itu bunuh diri karena berasa malu banget nih sama keluarga sama lingkungan sekitarnya, dia bunuh diri. Setelah itu gangguan jiwa, dia stres. Bagaimana dia stres? Coba dia mengandung anaknya itu nggak diakui sama orang tuanya, nggak diakui sama pacarnya, ya udah dia stres, mungkin karena depresi lah, yang mikir terus ya Allah gimana anak saya gitu pasti. Itu juga ada rasa menyesal walaupun di akhir. Nah terus di situ gimana cara mengatasinya? Apakah bisa diperbaiki lagi pada perilaku anak tersebut? Ya bisa aja, kayak memperbaiki dia, kayak menghargai norma-norma agama, norma-norma budaya. Soalnya kan perilaku tersebut kan perilaku yang buruk, yang nggak pantas banget lakuin gitu kan. Selanjutnya itu ada menghindari perilaku yang merangsang, kayak udahlah gak usah nonton hal-hal video-video tersebut, mereka juga kan gak ada manfaatnya, apalagi kan masih remaja. Terus juga udahlah fokus dulu aja sama pelajarannya, lagi juga sekarang daring kan, banyak tugas-tugas yang numpuk. Tapi kan kalau anak-anak sekarang kan daring udah dikerjain tugasnya, ya mungkin ya kayak udah masa bodo amat. Nah terus selanjutnya dia harus mendapatkan sex education, pendidikan tentang seks bebas. Itu tuh biasanya tuh diberikan oleh bidan sekitar, diberikan oleh orang tua, misalkan orang tua yang sama dia pasti diberikan pendidikan tersebut. Tapi kalau anak tersebut ingin tahu tentang pendidikan tersebut, itu bisa juga datang aja ke bidan, cerita ke bu bidannya, siapa saja di bidan tersebut bisa mengatasi. Nah selanjutnya itu yang paling ampuh sih menurut saya menikah. Ya daripada melakukan hubungan tersebut, tinggal aja menikah kalau misalnya memang keluarganya terus keluarga pihak pacarnya juga yang mengakui dia, mending nikah, ngapain juga kan melakukan hal-hal tersebut. Mungkin hanya sekian aja sih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.